begitu nyata di hadapan kita. Pemberitaan terus menginformasikan peperangan, jatuhnya nyawa manusia. Ini semua menunjukkan betapa kondisi umat manusia semakin mengalami kehancuran. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjanjikan kepada para sahabat yang hadir ketika itu, ketika bumi dipenuhi dengan kezoliman, kesewenang-wenangan, kemaksiatan dan kemungkaran merajalela, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah akan mengutus kepada mereka satu imam, satu pemimpin di akhir zaman yang membawa kebenaran yang hakiki, yang membawa ajaran Islam yang komprehensif, yang lengkap. Di tangan pemimpin yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi akan berubah. Kondisinya adalah muliatil ardu adlan wa qisto. Bumi akan dipenuhi dengan keadilannya, dengan kebijaksanaannya lewat seorang pemimpin yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hadis yang menyebutkan sosok imam akhir zaman itu disebut dengan Al-Mahdi, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah skenario Allah Subhanahu wa taala dalam panggung kehidupan sebelum dunia ini berakhir. Allah ingin memperlihatkan keadilannya, Allah ingin menunjukkan kebenarannya, Allah akan menunjukkan risalah yang sesungguhnya kepada umat manusia. Keadilan adalah sesuatu yang paling asasi dalam kehidupan umat manusia. Keadilan inilah yang menjadi prioritas yang disabdakan oleh Nabi, Qiston wa adla, keadilan yang akan ditebarkan oleh pemimpin agung akhir zaman ini. Kita lihat surah An-Nur ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Artinya, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Minkum, khitabnya ketika ayat ini turun di hadapan orang-orang yang beriman, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amilus shalihat, dan mereka mengaplikasikan keimanannya dengan bentuk amal soleh. Apa janji Allah? Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan membangun satu pemerintahan, kepemimpinan yang kuat di muka bumi seperti Allah telah menunjukkan kekuasaannya, pemerintahan, kepemimpinan, khilafah yang kuat di muka bumi. Ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud alaihissalam. Dan ayat ini terbukti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan para sahabat, bangsa Arab yang awalnya adalah jauh dari kemajuan, tetapi dengan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, risalah yang dibawanya, keimanan para sahabat, membentuk amal soleh yang komprehensif, keadilan tegak, keadilan ditebar, kasih sayang ditebar di kalangan mereka, solid, kuat, ilmu berkembang, Islam masuk ke berbagai aspek sisi kehidupan para sahabat ketika itu. Apa yang terjadi? Kepemimpinan
terbangun. Bahkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada dua imperium besar di zaman itu. Di barat yang bernama Romawi, di timur yang bernama Versi. Dua kekaisaran ini banyak melakukan kezoliman, termasuk menekan dan menindas rakyatnya sendiri. Kekuasaan besar ini dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat, kepada orang yang beriman ketika itu, bertekuk lutut. Kedua kaisar besar ini runtuh di bawah kepemimpinan kaum muslimin ketika itu. Ini janji pertama, Allah realisasikan. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Agama menjadi kokoh mengakar. Wahyu bukan sebatas dalam tulisan, tetapi ayat-ayat Allah menjadi ruh dalam kehidupan para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Ayat-ayat Allah bukan sebatas hiasan. Janji yang ketiga adalah wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Sebelum masuk Islam, sebelum cahaya Allah masuk ke dalam hati, resah, gelisah, hatinya dipermainkan dengan kesenangan dunia, hatinya ditawan oleh hawa nafsunya. Yang ada adalah kegelisahan, gundah gulana. Tapi setelah cahaya Islam masuk ke dalam hati yang paling dalam, Allah ganti gelisah dalam urusan dunianya. Amna, tenang, damai beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damai menjalankan syariat, nilai-nilai Islam yang luhur, yang mulia. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Dan mereka selalu mengabdi kepada Allah. Seluruh aktivitasnya, orientasinya ibadah. Bekerjanya ibadah, mencari rezekinya ibadah, membangun tatanan masyarakatnya ibadah, taat kepada pemimpinnya ibadah. Mereka selalu menjadikan aktivitasnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak pernah melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Surah An-Nur ayat ke-55. Ayat ini pasti akan hidup kembali. Ayat ini akan menjadi konkret kembali. Ayat ini akan menjadi fakta kembali di akhir zaman. Di mana kita kaum muslimin hari ini bangkit untuk memupuk keimanan sekaligus mengaplikasikan amal soleh dalam kehidupan. Inilah dua syarat dalam ayat ini, di mana janji Allah akan direalisasikan. Ayat ini akan berlaku kembali, ayat ini akan hidup kembali dalam kehidupan kaum muslimin di akhir zaman. Dan puncaknya adalah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah hadirkan seorang pemimpin di akhir zaman yang membawa petunjuk yang lengkap, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebenaran itu akan dirasakan, keadilan itu akan dirasakan oleh penduduk bumi ini. Para ulama ahli tasawuf atau ulama sufi mensyaratkan tiga langkah untuk mewujudkan ayat ini di akhir zaman. Yang pertama adalah kaum muslimin harus terus membersihkan diri dan hatinya. Ar-ruju'u ila tasawuf, mendalami dan mengamalkan ilmu tasawuf yang merupakan bagian dari arkanuddin, rukun agama yang 3 setelah tauhid dan fikih. Tasawuf dipelajari dan diamalkan, maka hati umat ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab petunjuk Allah, cahaya Allah masuk ke domain hatinya. Ketika hati dibersihkan dengan ilmu tasawuf, maka cahaya Allah akan masuk membimbing umat ini. Dengan tasawuf inilah hati akan bangkit kesadaran al-iqbalu 'alallah wal i'rad 'anil khalqi wa dunya. Dengan ilmu tasawuf maka akan bangkit
kesadaran yang paling dalam untuk menghadap kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, dan memalingkan batin dari tipu daya dunia dan makhluk. Inilah langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru bumi. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Sebab jiwa yang kotor membuat mentalitas yang rapuh, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hancurnya umat beliau karena umat mengalami kelumpuhan mentalitas diakibatkan hatinya terserang dua penyakit yang mematikan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut akan mati. Ini semua yang menjadi faktor lemahnya kaum muslimin. Ilmu tasawuflah yang akan mensucikan, membersihkan hati dari seluruh penyakit hati, sekaligus membangkitkan kesadaran untuk menghadap kepada Allah dan jihad di seluruh lapangan dan aspek kehidupan, menegakkan nilai-nilai Islam yang mulia. Yang kedua, ulama sufi, ulama ahli tasawuf memberikan tips kebangkitan umat di akhir zaman. Al-i'tiqadu biwujudil auliya. Kaum muslimin harus punya keyakinan yang kuat bahwa wali Allah dengan segala strata dan martabatnya eksis dalam kehidupan bumi ini. Siapa wali Allah? Orang yang melindungi agama Allah, orang yang dekat dengan Allah sehingga layak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Para aulia Allah disebut dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat menunjukkan bahwa para wali Allah itu eksis pada setiap zaman. Wali Allah bukan hidup di masa lalu, tetapi wali Allah hidup di setiap zamannya sampai akhir zaman. Karena ketika hilangnya eksistensi para wali Allah di muka bumi membuat hancurnya dan tidak bergeraknya bumi yang disebut dengan kehancuran total di alam kehidupan ini. Yakini, karena ketika kita mengingkari wujudnya, hadirnya, adanya para wali Allah di setiap zaman, di seluruh penjuru bumi, sama dengan mengingkari, kufur terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ulama sufi, para ulama ahli tasawuf memberikan tips kebangkitan umat akhir zaman, menyongsong kehadiran seorang imam di akhir zaman, bahwa mereka, kita semua sebagai kaum muslimin meyakini al-i'tiqad bi zuhuri al-mahdi, meyakini, mengimani apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangkaian hadis-hadisnya yang sahih, meyakini akan zuhirnya, akan lahirnya seorang pemimpin yang agung di akhir zaman, Al-Mahdi namanya. 3 tips inilah yang akan membangkitkan semangat kaum muslimin untuk at-tamasuk bil kitabi was sunnah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah tahta tarbiyatil ulama, di bawah bimbingan ulama. Maka surah An-Nur ayat ke-55, iman dan amal soleh, akan terwujud di dalam keseharian kaum muslimin di seluruh penjuru bumi. Dan pada akhirnya Allah merealisasikan janji-janjinya. Bumi akan dipenuhi dengan kebenaran, bumi akan dipenuhi dengan keadilan dan kebijaksanaan dari pemimpin yang membawa risalah Islam yang kafah.